Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Lestari Moida, saya dari Divisi Legal. Di minggu kali ini saya akan sharing lagi, dan sharingnya masih seputar tentang hukum, dimana saya masih ambil dari hukum online. Itu bisa kalian akses di search engine kalian yaitu hukumonline.com. Nanti ada di bagian klinik, itu ngebahas tentang banyak hal. Jadi ada yang question terus nanti dijawab gitu dari hukum online-nya, dan itu berdasarkan dasar hukum, ada dasar hukumnya gitu lah. Nah, di minggu kali ini itu akan ngebahas tentang, mungkin kalian banyak yang ngalamin hal ini atau beberapa orang ada yang ngalamin hal ini, dan mungkin bisa jadi pertimbangan kalian karena ini berkaitannya dengan kehidupan bertetangga atau kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan dibahas adalah tentang tetangga berisik setel musik keras-keras, adakah pidananya? Pertanyaannya itu. Nah, jadi pertanyaannya tentang apabila tetangga kita play musik keras-keras, itu tuh bisa nggak sih dipidana, intinya sih gitu. Jadi sebelum masuk ke ranah pidananya, ternyata hal ini tuh masuk ke perbuatan melawan hukum di dalam perdatanya. Nah, sebenarnya pada dasarnya sih setiap orang berhak untuk ngedengerin musik ya, cuman jangan sampai haknya kita untuk mendengarkan musik itu tuh malah mengganggu orang lain yang harusnya mendapatkan ketenangan. Jadi kayak misalkan malam-malam taunya musiknya kencang-kencang banget gitu, dan itu tuh ngeganggu tetangga gitu. Apalagi di Indonesia kan cenderung sama tentang tenggang rasa ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh jadi kayak nggak sesuai sama norma yang ada gitu loh. Nah, ini tuh kalau di perdata itu diatur di pasal 1365 KUH Perdata, bunyinya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, selain dari perdata, karena ini kan yang dipertanyakan adalah bisa nggak sih dipidana, ternyata itu selain dari perbuatan melawan hukum, itu tuh bisa dikategorikan atau dilaporkan sebagai keranah pidana. Nah, mana aja sih pasal yang masuknya? Ternyata ada di pasal 503 KUHP dan pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kalau di pasal 503 KUHP itu bunyinya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak 225.000 apabila yang pertama, barang siapa membuat ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu. Yang perlu digarisbawahi adalah ketentraman malam hari dapat terganggu. Terus yang kedua adalah barang siapa membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang. Itu ada 2 poin yang itu. Terus ada di pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan A. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari, atau B. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu. Nah, yang dimaksud malam adalah yang dimaksud malam di antara 2 pasal ini itu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, itu malam. Jadi pidananya wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Jadi kan disebutkan ada pidana kan di situ, itu wajib dibayar. Nah, jika apabila di dalam pasal itu kan tersebut denda tuh, nah apabila denda yang nggak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak terbayar. Nah,
Jadi meskipun itu udah tercantum kan ternyata bisa dipidana dan masuk ke perbuatan melawan hukum, selain perbuatan melawan hukum kan bisa dipidana dengan catatan yang ada di poin-poin yang di pasal yang tadi disebutkan. Nah, namun demikian apabila perbuatan tetangga ini ingin dilaporkan baik secara pidana maupun perdata, saran yang bisa diberikan adalah pertama-tama laporkan terlebih dahulu nih perbuatan itu tuh ke lingkungan setempat atau RT atau RW-nya atau kepala desa ataupun lurahnya, supaya tetangga ini nih dapat ada peringatan dulu sebelum jauh ke ranah sana kayak gitu. Jadi kalau udah ada peringatan kan, setelah peringatan itu ternyata dia ada perubahan, ya syukur-syukur ada perubahan kan, jadi nggak sampai ke ranah hukum yang sampai jauh kayak perdata atau pidana kayak gitu. Nah, baru setelah ternyata udah dilaporkan, ternyata udah diperingati tapi nggak ada perubahan, nah itu bisa kalian melaporkan menggugat atau melalui jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa di-share untuk minggu ini. Semoga ada poin-poin yang bisa diambil dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.